Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, amma ba'du. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, untuk bertemu meskipun masih dalam jaringan atau masih belum bisa tatap muka secara langsung. Nah, terima kasih kepada dosen kita semua dan teman-teman yang mengikuti jalannya presentasi kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam melaksanakan ibadah puasa. Amin. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Gina Melina. Yang kedua ada Teh Intan Nurul Royan. Yang ketiga ada Teh Kirana Enda Prasetyo. Nah, kami di sini akan menjelaskan materi mengenai pemecahan masalah matematika dengan salah satu strategi. Nah, strateginya yaitu strategi langsung mengerjakan. Baik, kita langsung saja membahas mengenai strategi langsung mengerjakan. Nah, strategi menggunakan langsung mengerjakan ada juga yang menyebutkan dengan melakukan percobaan. Karena menyelesaikan masalah dengan melakukan aktivitas fisik berupa memindahkan benda, menggunakan model, atau gambar. Strategi ini merupakan strategi yang melibatkan suatu susunan geometri atau berhubungan dengan ruang dan tempat. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara melakukan percobaan pada suatu model yang berwujud nyata dan mungkin dapat dimanipulasi, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Selanjutnya, ada strategi pemecahan masalah dengan menggunakan teknik langsung mengerjakan dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas fisik. Misalnya, dengan memindahkan benda-benda menggunakan model atau gambar. Penguasaan prinsip-prinsip dasar dalam pemecahan masalah harus benar-benar ditaati untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan tersebut. Kemudian, strategi pemecahan masalah ini digunakan untuk menyederhanakan masalah dan memperjelas hubungan antar komponen masalah yang ada. Strategi ini diupayakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik langsung mengerjakan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, mari perhatikan hal-hal yang diketahui. Kemudian tentukan kaitan dari hal-hal yang diketahui tersebut untuk langsung dikerjakan melakukan aktivitas fisik, menggunakan model atau gambar. Selanjutnya, ada langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya. Nah, menurut Polya, pemecahan masalah itu langkah-langkahnya ada 4. Apa saja? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, ada memahami masalah. Jadi, kita harus memahami masalahnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada merencanakan pemecahannya. Apa yang harus kita selesaikan, akan menggunakan metode atau strategi apa. Kemudian yang ketiga, langkah-langkahnya yaitu menyelesaikan masalah sesuai yang telah direncanakan pada poin kedua, yaitu menggunakan strategi apa atau metode apa.
Yang keempat, langkah-langkahnya yaitu memeriksa kembali hasil yang diperoleh, apakah hasilnya benar atau tidak. Baik, itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Teh Intan. Untuk Teh Intan dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal nomor 1. Zaki memiliki 8 sedotan. Dari 8 sedotan itu, Zaki ingin membuat 2 persegi dan 8 segitiga bidang datar sekaligus. Bagaimanakah Zaki membuat 2 persegi dan 8 segitiga dari 8 batang sedotan? Oke, kita masuk ke tahap pertama. Langkah pertama, kita harus memahami masalah terlebih dahulu. Diketahui, Zaki memiliki 8 sedotan. Kemudian Zaki ingin membuat 2 persegi dan 8 segitiga. Ditanyakan, bagaimana Zaki membuat 2 persegi dan 8 segitiga dari 8 batang sedotan? Langkah selanjutnya kita merencanakan strategi. Kita akan menggunakan strategi langsung mengerjakan. Tahap selanjutnya, melaksanakan strategi. Diketahui ada 8 sedotan, percobaan dilakukan dengan mengambil satu persatu sedotan hingga membentuk 2 persegi dan 8 segitiga. Kita kumpulkan nih 8 sedotan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita meletakkan satu persatu sedotan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita sudah membentuk nih. Di sini sudah ada campuran, ada persegi dan segitiga. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Memeriksa kembali banyaknya sedotan yang digunakan. Ada 8. Kita buktikan bahwa ini ada berapa persegi dan berapa segitiga ya. Oke, di sini sudah terbentuk. Ada 1 persegi ternyata. Kemudian ada lagi. Wah, berarti di sini, di gambar ini ada 2 persegi. Kemudian kita masuk ke gambar selanjutnya. Di sampingnya, kita perhatikan, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita sudah membentuk gambar yang ini. Ada berapa tadi? 8 segitiga. Berarti sudah terbukti ada gambar yang tadi itu ada 2 persegi dan 8 segitiga. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Pada Teh Kirana dipersilahkan. Oke, baik. Kita menuju ke soal nomor 2. Nah, di sekeliling masjid yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 70 meter dan lebar 40 meter. Sekeliling masjid akan dipasang lampu jalan dengan jarak 10 meter. Berapa banyaknya lampu jalan yang harus dipasang di sekeliling masjid tersebut? Mari kita selesaikan permasalahan ini. Langkah pertama, kita memahami masalah terlebih dahulu. Ya, ada diketahui. Masjid berbentuk persegi panjang. Lalu ukuran panjangnya 70 meter dan ukuran lebarnya 40 meter. Sekeliling masjid akan dipasang lampu jalan dengan jarak 10 meter. Ditanyakan, berapa banyaknya lampu
lampu jalan yang harus dipasang di sekeliling masjid. Langkah selanjutnya yaitu merencanakan strategi. Kita di sini menggunakan strategi langsung mengerjakan. Baik. Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan strategi. Pertama, kita membuat model persegi panjang dengan ukuran 70 x 40. Nah, seperti gambar berikut. Lalu, tancapkan model-model lampu dengan jarak 10 satuan antar lampu. Nah, perhatikan gambar berikut. Perumpamaannya, jarak di sini adalah 10 meter. Nah, antar lampu 1, 2 itu 10 meter. Lanjut, lampu ketiga, lampu keempat, lampu kelima, lampu keenam, dan ketujuh, dan seterusnya. Ini akan menghasilkan 22 lampu jalan. Nah, langkah selanjutnya yaitu memeriksa kembali. Pertama, keliling persegi panjang itu apa? AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, seperti gambar berikut ya. Bisa dilihat. Oke. Nah, keliling persegi panjang sama dengan masukkan angka tersebut ke dalam rumus yang tadi. 70 panjangnya ditambah lebar 40 ditambah panjangnya 70 dan ditambah lebarnya lagi 40 dan hasilnya yaitu 220 meter. Selanjutnya, nah jumlah lampu jalan sama dengan keliling persegi panjang dibagi jarak antar lampu jalan, yaitu tadi keliling persegi panjangnya 220 meter dibagi jarak antara lampu jalan berapa? 10 meter. Nah, dihasilkan 20 lampu jalan. Nah, seperti gambar sebelumnya ya. Terbukti keliling masjid dengan panjang 70 meter dan lebar 40 meter dapat dipasang sebanyak 22 lampu jalan. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini tadi ya, kita sudah hitung bareng-bareng. Nah, terbukti itu 22 lampu. Ya. Oke. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Teh Intan. Oke, selanjutnya kita memasuki latihan soal. Oke, teman-teman boleh baca dan simak ya, dan jangan lupa dikerjakan. Yang pertama, Intan, Kirana, Gina, Ali, Ahmad sedang bermain kelereng di halaman. Intan memiliki 4 buah kelereng. Kirana memiliki 10 kelereng. Gina hanya memiliki 2 kelereng. Kemudian dikasih Kirana 3 kelereng ternyata. Ali memiliki 7 kelereng. Namun saat bermain hilang 4. Sedangkan Ahmad memiliki 9 kelereng. Setelah mereka bermain kelereng, mereka disejajarkan dan diurutkan siapa yang masih memiliki kelereng paling banyak. Oke, selanjutnya latihan yang kedua. Intan membawa 3 mushaf Al-Quran dan menyimpannya di meja. Kemudian Intan mendapati 3 mushaf Al-Quran lainnya yang diberikan oleh temannya dan disimpan di meja yang sama. Berapa banyak mushaf Al-Quran yang berada di atas meja? Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Kirana.
Ya, baik. Kita masuk ke latihan nomor 3. Nah, ada 5 orang di sebuah masjid, dan setiap orang bersalaman kepada setiap orang lainnya, tepat 1 kali. Berapa banyak bersalaman akan ada? Silahkan teman-teman isi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyimak materi dari kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah, dan mohon ampun bila perkataan kami kurang santun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.